Yori membuat jimat untuk menangkap roh air. Kasim Kim dan Kasim Sang juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan Yori. Kemudian mereka pun buru-buru untuk menyusul Raja serta Kang Chul. Di sisi lain, Kang Chul masih berusaha untuk menyelamatkan Raja yang diseret oleh roh air, di mana Raja sudah tidak berdaya untuk melawannya. Kang Chul akhirnya melihat roh air tersebut dan langsung menghajarnya. Raja pun akhirnya terselamatkan. Saat Kang Chul menyeret roh air itu, ternyata dia tiba-tiba menggigit kaki Kang Chul. Tak lama roh air berbalik menenggelamkan Kang Chul dan juga menyirami Kang Chul dengan air busuk. Saat melihat Kang Chul sekarat, Raja teringat pesan Kang Chul untuk menembakkan panah yang sudah disiapkan. Raja pun buru-buru membuka anak panah itu dan juga menembakkan ke arah roh air. Tak lama roh air itu akhirnya terpental. Kang Chul pun langsung mengeluarkan kekuatan angin dan mengarahkan ke arah roh angin, hingga membuatnya tergulung air dan Kang Chul langsung menghajarnya dengan pedang yang dia miliki. Di saat bersamaan, Yori akhirnya datang. Kasim Kim sangat mengkhawatirkan Raja. Tiba-tiba Kang Chul keluar dengan membawa roh air dan kemudian dia pun pingsan. Roh air juga sudah tidak berdaya. Yori langsung mengeluarkan peralatan dukunnya dan membuat roh air itu akhirnya terperangkap di dalam boneka. Terlihat Kang Chul tidak sadarkan diri. Yori pun sangat khawatir dan berusaha membangunkan Kang Chul. Yori sangat ketakutan jika sesuatu terjadi dengan Kang Chul. Sementara itu, Dukun Butang mengetahui bahwa mantranya telah dicabut. Dia juga mengatakan kepada Sewon bahwa Yori berasal dari desa Yeongdam. Ternyata saat terakhir kali Nenek Nobdok melakukan ritual, Dukun Buta berada di tempat itu. Karena Yori terus memeluk Kang Chul, dia pun membuat orang di sekitarnya merasa canggung. Yori pun buru-buru untuk menghindarinya. Dan Bibi juga melihat mereka berdua. Setelah kembali ke istana, Raja langsung menemui Ratu yang ternyata sudah sembuh dari penyakitnya. Mereka berdua pun terlihat menangis bersama. Di sisi lain, Yori akhirnya mengeluarkan roh air dari boneka yang telah dia buat. Dan Kang Chul juga mengikat roh tersebut. Karena roh itu berusaha menyerang, Kang Chul pun akhirnya memukulnya. Dia dipaksa untuk mengaku siapakah orang yang mengirim roh tersebut. Namun Yori akhirnya mendekatinya secara perlahan, serta mengatakan bahwa dia akan mengabulkan keinginan roh air jika mengatakan yang sebenarnya. Roh air pun akhirnya luluh dan setuju tentang kesepakatan itu. Yori pun buru-buru menemui Raja dan mengatakan bahwa roh air itu meninggal 10 tahun yang lalu karena terbawa arus. Dia hanya ingin bertemu dengan putrinya. Raja pun akhirnya menyuruh Yori untuk mendekat dan menanyakan kondisinya. Hal itu membuat Kang Chul cemburu. Kemudian Raja mengirim Yori untuk pergi ke tempat anak dari roh air. Tentu saja hal itu membuat Kang Chul kesal karena Raja mengirim Yori ke tempat yang jauh. Namun Yori tidak mempermasalahkan semua itu. Ternyata Raja sengaja untuk menjahili Kang Chul. Terlihat Menteri An mendatangi Dukun Buta karena melihat temannya yang tiba-tiba meninggal. Dia sangat ketakutan dengan Imogi. Dukun Buta pun membuatkan jimat untuknya agar bisa terhindar dari Imogi. Menteri An kemudian memberikan jimat itu kepada Menteri Kwak. Dia mengatakan bahwa jimat itu bisa menjadi penangkal untuk terhindar dari Imogi. Yori pun berhasil tiba di rumah anak dari roh air. Ternyata roh air itu bernama Magdol. Yori pun memberikan sisa jasad dari Magdol untuk diberikan kepada anaknya. Sementara Kang Chul terlihat sangat bosan. Tiba-tiba Magdol memohon kepada Yori dan meminta agar dia bisa merasuki tubuhnya untuk sementara. Karena ada hal yang ingin dia sampaikan kepada putrinya. Kang Chul marah tetapi Magdol mengancam dia tidak akan memberitahu pelaku yang sebenarnya. Yori pun setuju untuk melakukan hal tersebut. Nah, tak lama Yori pun akhirnya dirasuki oleh roh Magdol.
Dengan cepat, Magdol langsung mendatangi anaknya dan mengatakan bahwa kematiannya bukan salah dia. Selain itu, dia juga meminta anaknya untuk tidak bersedih dan mempersiapkan kesembah kering saat hari peringatan kematiannya. Magdol akhirnya keluar dari tubuh Yori. Sesuai kesepakatan, akhirnya Magdol mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah seorang dukun buta. Dan dukun buta itu biasanya disebut Aguji. Setelah mendengar semua cerita dari Magdol, Yori akhirnya teringat bahwa ketika Pangeran Yiguang kerasukan roh 8 kaki, dia juga menyebutkan Aguji. Di sisi lain, Biksu Gasop dan juga gurunya berada di sebuah pasar. Namun tiba-tiba gurunya menghilang dan juga memakan beberapa permen. Saat itu Biksu Gasop melihat hantu kaki 1. Nah, ternyata selama ini Tuan Choi diam-diam sedang mencari buku dan meminta bantuan dari beberapa bandit. Dia pun masih mencari buku yang dia inginkan. Saat Tuan Choi akan pulang, roh 1 kaki akhirnya kembali mengancamnya. Tetapi Biksu Gasop berhasil melindungi Tuan Choi. Akhirnya Tuan Choi pun memberikan beberapa permen untuk guru Biksu Gasop. Kemudian Biksu Gasop memberitahu sepertinya ada yang sangat dendam kepada Tuan Choi. Dia harus terlihat sangat menyesal agar roh itu kembali ke akhirat. Biksu Gasop pun akhirnya pergi. Nah, setelah misinya selesai, Kang Chul berusaha menahan Yori untuk tidak buru-buru kembali. Dia pun menyuruh pengawal Seo untuk kembali ke istana terlebih dahulu. Kang Chul merasa bahwa roh Magdol sangatlah berlebihan ketika dia menyuruh untuk menemui putrinya. Yori mengatakan bahwa itu adalah hubungan sesama manusia dan hubungan yang sangat berharga di kehidupan yang sangat singkat. Karena Kang Chul adalah seorang siluman, dia tidak akan pernah mengerti. Di lain sisi, dukun buta buru-buru menyuruh Sewon untuk membakar semua jimat dan juga menghilangkan barang bukti. Karena raja saat ini menangkap semua dukun buta untuk menemukan Aguji. Nah, selain itu, pengawal Seo akhirnya menggeledah beberapa tempat dari dukun buta untuk menemukan barang bukti. Namun yang dia temukan adalah asisten dukun buta yaitu Sewon. Dia pun akhirnya ikut dibawa untuk ditangkap. Kini raja pun menginterogasi dukun buta. Dia bertanya apakah dukun buta mengenal Aguji. Dukun buta mengatakan tidak tahu apa-apa. Raja pun bertanya sejak kapan dia melayani Ibu Suri. Dukun buta menjawab sejak mendiang raja meninggal di tahun kelinci hitam. Karena saat ini raja belum berhasil menemukan dukun buta yang bernama Aguji, dia pun meminta seluruh dukun buta untuk dipenjara. Di lain sisi, Yori dan Kang Chul sedang menikmati makanan. Tetapi Yori buru-buru ingin kembali ke istana. Nah, Kang Chul mengeluarkan kekuatannya dan membuat cuaca menjadi hujan. Kang Chul pun meminta Yori untuk meneduh sejenak di tempat kedai resto itu. Tak lama Yori tertidur. Kang Chul menatap Yori dengan sepenuh hati. Yori pun bertanya kenapa dia menatapnya seperti itu. Kang Chul tahu bahwa yang dicintai Yori adalah Yeongap. Tetapi kenapa dia merasakan hati dan jiwanya juga membuatnya bingung. Kang Chul bertanya apakah Yori merasakan hal yang sama saat melihatnya. Tiba-tiba Yori menyadari bahwa hujan itu adalah ulah Kang Chul. Beberapa dukun buta akhirnya dipenjara. Dukun buta Pongsan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena semua rahasia dari para pejabat ada di tangan dukun buta. Saat ini para menteri pun memohon kepada raja untuk membebaskan semua dukun buta yang dipenjara. Menteri Kwok mengatakan bahwa mereka datang hanya untuk mendoakan mendiang Pangeran Yong-in. Tentu saja para pejabat menteri ketakutan karena selama ini dia mendatangi dukun buta secara diam-diam untuk meminta jimat. Saat Kang Chul bersantai, Kasim Kim meminta Kang Chul untuk memanggilnya ketua Kasim sesuai peraturan istana. Tetapi Kang Chul tetap saja mengabaikannya. Kini Yori mendatangi raja dan raja pun belum bisa menemukan Aguji yang dimaksud. Namun raja masih tetap akan mencari tahu.
Tiba-tiba dia bertanya apakah nenek Iori bernama Nobdog. Iori pun menceritakan bahwa neneknya meninggal ketika sedang melakukan ritual dan saat itu adalah tahun kelinci hitam. Dia kemudian teringat dengan Kang Chul yang datang. Kebencian Iori kepada Kang Chul akhirnya muncul lagi. Saat Kang Chul berusaha membantu Iori mengemasi barang-barangnya, Iori terlihat sangat marah dan merebut semua peralatannya. Setelah kembali ke rumah pun, Iori masih tetap membenci Kang Chul karena keingat kejadian masa lalu. Dia meminta Kang Chul untuk tidak mendekatinya. Iori tetap akan menepati janjinya, tetapi meminta Kang Chul untuk menjauh dari dia. Kang Chul bingung apa sebenarnya yang terjadi dengan Iori. Sementara itu, Kim Bong In menemui Raja dan mengatakan bahwa dia harus membebaskan dukun buta. Karena Raja juga tidak mempunyai bukti yang kuat. Raja terlihat kesal dengan Menteri Kim Bong In karena seharusnya dia menjadi kepala penyidik untuk mencari bukti. Tetapi Kim Bong In mengatakan bahwa Ibu Suri sekarang sangat berkuasa. Nah, dukun buta akhirnya dibebaskan. Semuanya pun terlihat senang. Kini Raja pun makin percaya bahwa ada yang mengendalikan roh 8 kaki. Saat Kang Chul mencuci muka, dia meminta bantuan Iori untuk mengambilkan handuk. Tetapi Iori mengabaikannya dan justru menyuruh Kang Chul untuk tidak menghalangi jalannya. Setelah kembali ke kamar, Iori tiba-tiba teringat tentang neneknya. Dia juga tidak menyangka bisa tersenyum dengan Kang Chul. Ternyata roh anak kecil mengikuti Iori. Dia juga memberitahu bahwa dia pernah melihat neneknya berada di istana. Iori bertanya apa yang dilakukan neneknya. Hantu kecil itu akhirnya mengatakan saat itu adalah tahun kelinci hitam. Nenek Nobdog dan juga roh 8 kaki membuat keributan di sebuah kuil. Iori buru-buru mencari Kang Chul karena dia akhirnya tersadar orang yang membunuh neneknya bukan Kang Chul melainkan roh 8 kaki. Ternyata Kang Chul berada di sungai karena dia masih bingung dengan sikap Iori yang berubah. Bibi semakin penasaran apakah Kang Chul benar-benar yang membunuh nenek Iori. Terlihat Iori memohon kepada Kasim Kim untuk bisa bertemu dengan Raja. Iori ingin mencari tahu dan bertanya langsung kepada Raja sejak kapan roh 8 kaki muncul di keluarga kerajaan. Karena itu merupakan rahasia dari kerajaan, Raja tidak ingin menjawabnya. Tetapi Iori mengancam tidak akan membantu Raja. Akhirnya Raja pun memberitahu saat itu adalah tahun kelinci hitam dan ayahnya telah diserang oleh roh 8 kaki. Iori akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh neneknya bukan Kang Chul tetapi roh 8 kaki. Saat dukun buta kembali, ternyata ada seseorang yang sudah menunggunya. Dan dia adalah Menteri Kim Bong In. Pria misterius yang selama ini memberi perintah kepada dukun buta adalah Kim Bong In. Dia adalah dalang dari semuanya. Dukun buta pun memohon ampun dan berjanji akan segera menyelesaikan tugasnya. Kim Bong In pun mengancam akan menghabisi sendiri dukun buta jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi dukun buta juga mengatakan bahwa Iori adalah keturunan langsung dari nenek Nobdog. Mendengar hal itu tentu saja membuat Kim Bong In sangat terkejut.